سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته والتابعين يوم الدين خصوصا إلى سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن ابن كريم السمان المدني والشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كاشف الأنوار بالإسماعيل البنجري والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وإلى مشايخنا ومعلمينا وولي والدينا ومحاتنا وقرباتنا وجيراننا وجوارنا وإلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين منا أن الله كريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذا وكلام الصالح على حضرة النبي. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita malam hari ini dapat melaksanakan kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu kita tadi sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu kita sama-sama menuntut ilmu agama, yaitu ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Rashad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf kita dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, yaitu kemarin tentang mustahak zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat, ulun teringat sabda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau sedang berada dengan sahabat-sahabat beliau, lalu Nabi bersabda, Inna Rasulullah SAW qala atadaruna mal muflis. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, bertanya kepada sahabat beliau, ujar Nabi, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Nah, lalu sahabat menjawab, qalu al muflisu man la dirhama wala mata'a.
Orang yang bangkrut itu, ujar sahabat nih menjawab, ialah orang yang tidak ada uang dan tidak ada harta. Ujar sahabat, itu ngaran orang bangkrut. Nah, lalu ujar Nabi, yang bangkrut itu adalah min ummati yati yaumal qiyamah bisyamihi wa sholatihi wa zakatihi wa ghairihim ila akhir hadis. Yang artinya orang yang bangkrut itu, ujar Nabi, di hari kiamat nanti orang yang datang dengan amal sholatnya, amal puasanya, amal zakatnya, amal hajinya, banyak membawa amal kebajikan, ya kan? Tetapi di sisi lain si orang ini tadi pernah memaki orang lain, pernah menyumpahi orang lain, pernah memukul orang lain, pernah menumpahkan darah orang lain. Nah, sementara orang yang dirugikan itu, orang yang dizoliminya itu menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang datang dengan amal ibadah yang banyak tadi, lalu diserahkan kebaikannya kepada orang yang dizoliminya tadi. Ada yang disumpahinya, ada caci makinya, ya kah? Lalu kebaikannya dijuluk dengan orang yang dicaci maki tadi. Ada orang yang dipukulnya pernah di dunia, lalu kebaikannya dijuluk dengan orang yang dipukul tadi, ya hanya menuntut keadilan. Sehingga amal kebajikannya itu habis, tidak ada tersisa, ya kan? Tetapi masih ada yang menuntut lagi, masih ada lagi yang belum ditunaikan, ya kan? Nah, lalu orang yang dizoliminya tadi, dosanya diambil, dijuluk dengan yang si menzolimi tadi. Habis kebaikannya sudah habis, kada kau lagi berbayar, tak paksa kejahatan dosa orang yang dizoliminya itu ditangguhkan kepada pundaknya, ya kah? Dijuluk lawan inya tadi sampai lunas berataan. Jadi habis kebaikannya yang banyak dibawanya tadi selama di dunia, habis dijuluk dengan orang yang pernah dizoliminya, orang yang pernah disakitinya, sampai dosa orang lain ditanggung lagi. Nah, itulah ujar Nabi orang yang bangkrut di akhirat kena, ya kah? Jawaban sahabat nih bujur aja, tapi jawaban di dunia. Artinya orang yang bangkrut itu orang yang kada punya harta, kada punya uang, itu bangkrut, bujur aja. Tapi yang dimaksud Nabi adalah orang yang bangkrut di akhirat, ialah banyak membawa pahala, tapi pahalanya habis dijuluk oleh orang lain. Apalagi kadang membawa pahala, misalnya banyak menyakiti orang lain, banyak menyumpahi orang lain, banyak mencaci maki orang lain, kayak apa? Ini terpaksa dosa aja nang disandang, ya kah? Nah, itu sangat rugi orang yang seperti itu. Nah, oleh karena itu hindarilah, ya kah? Dihindari mencaci maki orang, meremehkan orang, merendahkan orang, ya kah? Apalagi sampai memukul orang lain, apalagi sampai menumpahkan darah orang lain, dijauhi, ya, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi nanti di akhirat. Nah, kemudian kita masuki pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi bid daraini amin. Kalau seorang menyerahkan zakatnya kepada orang yang berhutang, tolong dikitlah, yang katanya ku berikan zakatku itu kepadamu dengan syarat kau membayar hutangmu kepadaku, maka cara yang seperti ini tidak memadai ujar sidin sebagai zakat.
dan tidak sah untuk membayar hutang dengan uang tadi. Ya kah? Karena tujuannya membayar zakat tadi supaya hutang tabulik aja ya kah? Ya kah? Si A misalnya ya kalau dengan si B ya kau ujar si A kon si B tadi. Nah, dan aku mau emang bari zakat atau nikah tapi hutang kembayaran aku. Nah, ya kah? Karena ujarnya kayak itu basyarat, paksa dibayarnya ya kah? Nah, tapi kau ujar sidin kada memadai. Karena tujuannya lain ya kah? Tujuan tadi supaya memberi orang tadi supaya membayar hutang. Nah, jadi kada memadai ujar sidin. Tetapi kalau diniatkan oleh keduanya seperti itu juga tanpa mencantumkan persyaratan, maka memadai sebagai zakat dan dapat dipergunakan untuk membayar hutang. Ya. Tetapi kalau orangnya kada mensyaratkan angka itu, si pemberi zakat tadi kada mensyaratkan angka itu, tapi memang niatnya orang yang diberi tadi memang hendak membayar hutang juga, itu kada apa-apa. Ya kah? Pas saja sudah ya kah itu. Ya kah? Nah. Dan juga kalau orang yang berhutang berkata kepada yang menghutangi, berikan zakatmu kepadaku agar aku bayar hutangku kepadamu. Lalu orang yang menghutangi memberikan zakat kepada yang berhutang, maka memadailah sebagai zakat. Ini orang nang tahu hutang tadi nang bapander ya kah? Ya kah? Bari pang aku zakat misalnya ya kah? Nyaman aku bayar hutang lawan nikah. Itu apa saya kada apa ya kah? Asal jangan yang si zakat tadi yang mensyaratkan kayak itu ya kah? Kalau oleh orang yang minta zakat tadi nang mensyaratkan kada apa? Artinya sah, memadai ya kah? Memadai. Tetapi tidak wajib bagi orang yang berhutang tadi membayar hutangnya dengan harta zakat yang diberikan tadi. Dan juga kalau orang yang menghutangi berkata kepada yang berhutang, orang yang menghutangi ya kah berkata kepada yang berhutang, bayar hutangmu kepadaku, kemudian kuberikan zakat kepadamu, maka dibayar oleh yang berhutang, akan hutangnya memadailah menjadi pembayar hutang dan lunaslah hutangnya. Namun yang menghutangi tidak menyerahkan zakat kepadanya. Ini balik lagi lah, yang berhutang yang menghutangi berkata kepada yang berhutang, bayar hutangmu kepadaku, kemudian kuberikan zakat kepadamu. Ya kan? Ujar nang si menghutangi tadi, bayar panghutangi kamu tuh, jadi misalnya lah, ayo bayar hutangi kamu tuh, nyaman kuberi zakat di kamu, dibayarnya Nah lalu misalnya, lalu kada dibayarnya misalnya kada di zakatinya kada apa-apa aja ya kan? Karena misalnya orangnya nih pina ngalih tagihannya, lalu diakalinya kayak itu. Ya. Namun orang yang menghutangi tadi tidak menyerahkan zakat kepadanya. Kada apa ya kah? Supayanya mau bayar hutang tadi. Kalau orang yang menghutangi berkata kepada orang yang berhutang, kujadikan hutangmu menjadi zakat hartaku, maka tidaklah memadai sampai diterima oleh orang yang berhutang jumlah zakat itu, kemudian diberikannya kepada yang menghutangi. Ini lagi lah, kalau orang yang menghutangi berkata kepada orang yang berhutang, ujarnya apa? Kujadikan hutangmu menjadi zakat hartaku, hutang ikam untuk kujadikan zakat saja ya kah? Nah, jadi kadang kali lagi membayar misalnya, maka tidaklah memadai jasidin sampai diterima oleh orang yang berhutang tadi jumlah zakat itu, kemudian diberikannya kepadanya. Kada memadai jasidin kecuali dibayarnya dulu tadi kah? Dibayarnya dulu hanya
dia katakannya. Kemudian yang berikutnya orang yang mustahik zakat yang ke mana nih? 7 kah? Fisabilillah 7 rasanya lah. Fisabilillah yang menjadi mustahik zakat ialah semua lelaki yang tidak memperoleh bagian dari harta pai harta rampasan perang dalam masa damai dan mereka berperang karena Allah, maka apabila tidak diberikan zakat kepada mereka, maka mereka akan sibuk bekerja untuk menutupi keperluan-keperluannya. Maka kepada mereka diberikan zakat sekalipun ia termasuk mampu. Orang yang berperang ya kah di jalan Allah. Zakat diberikan kepada mereka sekedar dapat menutupi biaya untuk dirinya, anggota keluarganya yang berupa pakaian yang diperlukan semenjak kepergian sampai pulangnya dan selama berada di perbatasan negeri orang yang bukan Islam sampai mereka menang dalam peperangan sekalipun mereka tinggal di tempat itu lama waktunya. Zakat itu diberikan kepada mereka untuk membeli kuda perang kalau berperang memakai kuda, dan diberikan tunggangan untuk keperluan dalam perjalanannya jika ia tidak mampu berjalan atau perjalanannya menempuh jarak jauh, memikul bekalnya dan peralatannya kalau ia sendiri tidak dapat memikulnya. Diberikan zakat ya untuk membeli binatang kusan mengangkut-angkut barang tadi. Adapun orang yang berperang yang memperoleh harta pai atau harta rampasan, kepada mereka tidak lagi diberikan zakat karena sudah mendapat harta rampasan tadi dari perang. Sekalipun kita menghajatkan mereka, tetapi kalau tidak ada harta pai atau rampasan tadi, maka wajib bagi orang yang mampu memberikan pertolongan kepada mereka, bukan diambil dari harta zakat. Kemudian Ibnu Sabil berikutnya orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat ialah lelaki atau perempuan yang hendak bepergian dari negeri zakat atau yang sedang musafir melewati negeri zakat. Kepada mereka diberikan zakat, harta zakat dengan syarat bahwa yang bepergian itu bukan untuk perbuatan maksiat dan ia memang memerlukan belanja, umpamanya ia tidak membawa uang yang cukup untuk belanjanya dalam perjalanan pulang pergi, atau ia memiliki uang namun berada di tempat lain sekalipun letak harta itu kurang dari 2 marhalah dan ada orang yang menghutanginya. Dan juga diberikan tunggangan kalau ia tidak mampu berjalan atau menempuh jarak yang cukup jauh. Dan diberi pula orang yang akan memikul bekal dari barang-barang kalau ia tidak mampu memikulnya. Tetapi kalau perjalanannya itu untuk berbuat maksiat atau masih memiliki pembiayaan yang cukup sampai tiba di tempat tujuan, maka kepadanya tidak diberikan zakat. Syarat bagi mereka yang diperbolehkan mengambil bagian Ibnu Sabil, hendaklah ia merdeka. Karena zakat tidak diberikan kepada budak kecuali budak yang mukatab, sekalipun dimiliki oleh 2 orang. Dan juga disyaratkan hendaklah ia muslim dan tidak diberikan zakat kepada orang yang bukan muslim.
Dan disyaratkan pula bukan dari keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Para habaib puja kita. Para habaib ini kada boleh menerima zakat. Ya kan? Para habaib kada boleh menerima zakat. Hendak dihadiahi aja. Kada boleh lalu mereka diberikan zakat. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Dan tidak pula orang yang dimerdekakan dari keturunan di atas. Tidak boleh memberikan zakat kepada keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dan budak yang dimerdekakan. Karena Nabi SAW bersabda bahwa sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak halal bagi keluarga Muhammad. Ini ujar Nabi. Jadi kada halal. Sedekah ya kan, zakat tadi kada halal bagi para habaib. Dan setiap yang wajib seperti nazar, kafarah, haji dan umroh itu seperti hukum zakat juga. Semuanya haram bagi Nabi SAW dan bagi keturunannya, tetapi halal bagi Nabi menerima hadiah. Nah, jadi menghendak hadiah aja ya kah kepada para habaib. Jadi jangan sekali-kali diberikan zakat, tetapi hadiah. Dan juga yang menerima zakat bukan orang yang wajib dinafkahi. Ya kah? Orang yang wajib dinafkahi kada boleh menerima zakat. Tanggungan kita oleh orang yang memberi zakat. Karena tidak boleh orang yang memberi nafkah memberikan zakat kepada orang yang dinafkahinya dari bagian fakir dan miskin seperti yang diterangkan terdahulu. Jadi apabila orang itu tanggungan kita, kada boleh diberikan zakat. Disyaratkan pula orang yang menerima zakat itu bukan orang dilarang bertindak terhadap hartanya seperti anak kecil atau orang gila. Maka zakat tidak boleh diserahkan ke tangan mereka, anak kecil misalnya atau orang gila tadi, sekalipun wakilnya tidak berada di tempat itu, dan zakat itu boleh diserahkan kepada walinya. Jadi bila kanakan halus ya kah, zakat tadi dijuluk dengan walinya aja ya kah, orang tuanya atau ibunya. Orang gila ya juga ya kah, jangan diberi zakat, berikan kepada walinya yang mengurusnya ya kah. Haram memberikan zakat kepada orang yang fasik kalau zakat itu diketahui akan dibelanjakannya untuk berbuat maksiat. Ya kah, orangnya misalnya rajin membuntut ya kah, kada usah diberi zakat. Amun tahu kita ingat misalnya digunakan kesan membuntut, haram hukumnya memberi zakat. Nah, baik orang yang baik-baik aja ya kah, nah, haram hukumnya. Kalau bang kehimat misalnya meluruk lawan orang pembuntutan, jangan. Ya haram tadi hukumnya apabila diketahuinya akan dibelanjakannya untuk berbuat maksiat tadi. Sekalipun zakat itu tetap sah diberikan kepada mereka. Sah aja ya kah? Sah aja zakat itu sah aja, cuman kita sama dengan membantunya ya kah? Sama dengan menyalurakannya. Nah, tasalur bakatnya ya kah? Nah, selesai sudah mustahik zakat. Kemudian pasal berikutnya orang yang memberikan zakat dan yang menerimanya. Orang yang meminta harta zakat atau orang yang tidak meminta, namun orang yang mengeluarkan zakat ingin memberikan zakat kepadanya, maka dilihat kalau dikenal oleh orang yang memberi zakat akan orang yang menerima zakat,
maka hendaklah diberikan zakat kepadanya. Dan kalau tidak dikenal, maka jangan diberikan kepadanya. Jadi dilihat dulu ya kan, misalnya orang nih anak meminta zakat, ya kan, siapa garangkam nih? Lihat dulu ya kan. Mungkin kita kada tahu, kada kenal, kadang kan orang itu timbul-timbul minta zakat. Lihat dulu, diteliti uji kita ya kan. Siapa yang tidak diketahui keadaan dirinya, apakah ia berhak menerima zakat atau tidak, maka dilihat. Kalau katanya aku baru masuk Islam dan Islamku masih lemah, maka keterangannya dapat dibenarkan dengan sumpah tanpa saksi, karena sukar mencari saksi. Misalnya ini mengaku kalau hanya berislam misalnya, ya kah? Oh, diberi ya kah? Haruslah biar aja sumpah misalnya, apalagi sumpah sudahlah. Kalau orang hanya masuk Islam, berikan ya. Walaupun tidak ada saksi, ya kah? Nunya dusta ini aja, dusta ini. Demikian juga kalau katanya ia fakir atau miskin, maka keterangannya dapat diterima tanpa sumpah dan tanpa saksi, terkecuali jika katanya aku mempunyai keluarga, yakni orang yang wajib diberikan nafkah, atau katanya hartaku sudah habis padahal ia dikenal sebagai orang yang kaya, maka keterangannya tidak diterima terkecuali dengan adanya saksi, maka kepadanya dibenarkan untuk mencari saksi tadi, ya kah? Dibebankan untuk mencari saksi. Suruhnya mencari saksi, ya kah? Nah, amun bujur berikannya, ya kah? Amunnya ternyata kada bujur, ya kah? Musianya berkongsi dengan saksi itu pulang, ya kah? Bujur. Sakanya berkongsi dengan saksi tadi. Ya, maksudnya. Dan juga kalau ia mengakui menjadi amil zakat, atau ia budak yang mukatab, ataunya misalnya menyaku jadi amil, ulun ini amil zakat misalnya, bujur lah, cari ada surat-suratnya, mana surat-suratnya. Mesti pengaramput aja, ya kah? Atau ia budak yang mukatab, atau orang yang berhutang, atau mu'allaf yang dihormati oleh kaumnya yang masih fakir, atau ujarnya aku mu'allaf yang memelihara keamanan orang Islam dari gangguan orang kafir, atau pemberontak tadi, ya kan? Gangguan dari orang kafir atau pemberontak, atau orang yang memerangi orang yang kafir, atau orang yang menakut-nakuti orang yang enggan membayar zakat, maka semua keterangannya tidak dapat diterima terkecuali dengan adanya saksi. Kalau katanya aku ikut perang sabil atau aku ibnu sabil, maka keterangannya dapat diterima tanpa sumpah kalau ia telah diberikan harta zakat kepada kedua macam orang di atas. Tetapi kalau katanya aku ikut perang sabil atau aku ibnu sabil, maka keterangannya dapat diterima tanpa sumpah kalau telah diberikan harta zakat kepada kedua macam orang di atas, tetapi ternyata keduanya tidak ikut berperang atau tidak melakukan perjalanan sampai 3 hari, bukan karena menanti teman dan tidak pula menanti bekal, maka harta zakat yang telah diberikan tadi diambil kembali dari kedua orang yang disebutkan di atas, kalau ternyata masih ada hartanya tadi. Dan kalau sudah habis, diambil gantinya biasanya. Demikian juga kalau yang hendak berperang keluar dan tidak jadi berperang, kemudian kembali diambil harta zakat daripadanya, dan kalau kembali dari peperangan dan masih banyak sisanya yang melebihi dari keperluannya,
bukan karena terlalu hemat dalam perbelanjaan, maka diambil sisa zakat yang masih ada padanya. Ini misalnya nih orang hendak berperang, ya, hendak berperang lalu diberi zakat, dikasih zakat. Sekalinya kada jadi berperang, gulikan musuh kadata misalnya, ya kan? Gulikan nah lalu ujar sidin tadi diambil, kalau ada sisanya lagi diambil ya kah? Nya kada jadi berperang juga. Diambil sisanya tadi kalau ada. Tetapi kalau yang masih tinggal itu hanya sedikit atau banyak karena terlalu hemat, banyak sisanya karena terlalu hemat dalam perbelanjaan sehingga melampaui kebiasaan. Kalau dibelanjakan secara sederhana yang sesuai dengan keadaan sehingga jumlah yang diberikan itu hanya cukup untuk menutup keperluannya, atau ada kelebihan hanya sedikit, tidaklah diambil dari harta zakat yang tertinggal. Kalau Ibnu Sabil meneruskan perjalanannya kemudian kembali, maka sisa zakat yang ada padanya diambil baik sedikit maupun banyak, baik karena sangat hemat atau tidak. Yang dimaksudkan dengan saksi di sini ialah berita dari seorang yang adil, ya kan? Yang saksi tadi. Dan dua orang perempuan, misalnya lelakian, saikong, ya Pak, saikong lelakian, misalnya perempuan itu dua orang saksi. Itu saksi yang adil maksudnya. Dan jika dilafalkan sekalipun tidak dengan dimulai menuturkan syahadat, ya kan? Saksinya tadi. Dan memadai sebagai ganti saksi yang diterangkan di atas adalah keadaannya dikenal oleh orang banyak atau keadaannya dibetulkan oleh orang yang menghutangi bagi orang yang berhutang, atau dibenarkan oleh tuannya bagi budak yang mukatab. Maka semua itu memadai sebagai ganti saksi dalam membuktikan keadaan orang yang menerima zakat dan kepada mereka diberikan zakat. Nah, kira sampai di sini dulu ya kah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jajaran tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita, mengabulkan hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.